Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali pada program linear matematika wajib di kelas 11 pada materi pembahasan soal menentukan nilai maksimum dan minimum. Silakan terlebih dahulu bisa kalian subscribe ya untuk video ini, semoga semuanya diberi kepahaman. Mari kita mulai untuk soal pertama ya, bagaimana menentukan. Kalau tipe soal menentukan nilai maksimum dan minimumnya seperti ini, perhatikan ya. Kita gambar grafiknya, yaitu grafik fungsi ya. Di sini sumbu Y, di sini sumbu X. Umpama di sini adalah 3, di sini adalah 6, umpama di sini adalah 2, di sini adalah 5. Kalau kita tarik sebuah garis seperti ini, 6 ke 5 ya. Kemudian 3 ke 2. Nah, kemudian di sini ada angka 2 di sini. Ya, angka 2. Kita tarik. Nah, kemudian ini kalau kita teruskan, ini adalah G1. Umpama ya, kita misalkan untuk memudahkan penyelesaian, ini adalah G2 ya. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan soal seperti ini? Umpama di sini adalah himpunan penyelesaiannya diarahin di akhir. Ini adalah ke atas ya. Ini juga ke atas. Nah, untuk menentukannya adalah terlebih dahulu kita menentukan persamaan garisnya. Ya. Persamaan garisnya ini umpama tadi adalah ini G3. Gitu, supaya nggak pusing ya. G3. Ini G1, G2, ini G3. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya HP. Tuh. Cara penyelesaiannya pertama bagaimana? Tentukan G1, kita tentukan. G1 persamaan garisnya apa? 3 dengan 2. Berarti mengarahnya ke atas dia. Berarti 3 melihat ke X, 2-nya ke Y. Berarti 3X plus 2Y lebih besar ya, tandanya ke atas, lihat tanda garisnya ya. Ini ke atas. Lebih besar sama dengan berapa? 6. 6 dapat dari mana? 3 kali 2. Untuk G2 perhatikan. G2-nya mana ini? Ya, 6 dengan 5, lihat. 6 dengan 5. Berarti lihatnya adalah 6X plus 5Y. Tandanya lihat ke kiri atau ke bawah ya. Arsiramnya menghadap himpunan penyelesaian, berarti dia lebih kecil sama dengan 6 kali 5 yaitu 30. Nah, kemudian untuk G3 berarti apa? Ini ada di sumbu Y. Ya, berarti Y-nya lebih besar sama dengan 2. Kenapa ya sama dengan 2 lebih besar? Dia tandanya ke atas arsirannya, ya. Lihat garis 2, ya. Nah, berarti Y-nya lebih besar sama dengan 2. Nah, kemudian untuk menyelesaikannya adalah menentukan nilai maksimum. Umpama soalnya seperti ini, fx, y ya. Nilai maksimum umpama tentukan ya, nilai maksimum dari fx, y ya, x plus 2y. Nah, ini pertanyaannya ya, dari grafik di bawah ya. Coba. Nah, langkah pertama bagaimana menyelesaikannya untuk menentukan nilai maksimum? Tentukan dulu. Di sini ada titik A, ini titik B, ini titik C, yang ini ya, ini titik D. Titik A kita lihat. Titiknya apa saja berarti? Karena dia di sini 0. Maka dia berapa? Yaitu 0,0
ya. Kemudian untuk B berapa titiknya? Yaitu 0,3. Ya, perhatikan ya. Untuk titik C-nya. Nah, titik C-nya ini kita tentukan dulu sama titik D-nya. Nah, titik C ini dia berpotongan dengan garis G1. Ya, karena G1 dengan G3 ya. Kalau G2-nya enggak, jauh ya. Berarti yang berpotongan G1 dengan G3. Mana G1 G3? Nah, ini. Ya, berarti G3 ini kalian substitusi ke G1 saja. Berarti untuk menentukan nilai C, perhatikan. Nah, kita mulai saja nilai C nih, ya. Bagaimana caranya? G1 yang ini, kita tulis 3X plus 2Y sama dengan 6. Yang tidak samanya kita ganti sama dengan saja ya, untuk memudahkan penghitungan. Kemudian kita substitusi Y sama dengan 2. Nah, kita langsung saja 3X tambah 2. Nah, Y-nya dapat dari mana nih? Y yang ini, tuh, 2. Ya. Y dikali 2. Sama dengan berapa? Ya, berarti 3X ditambah 4 sama dengan 6. Berarti 3X sama dengan 6 dikurangi 4 berapa? 2. Berarti X sama dengan yaitu 2/3. Maka X-nya didapat untuk nilai C. Karena Y-nya juga tadi sudah dapat data berapa? 2. Maka nilai C di sini kalau kita buat tanda panah ya. Ya, kemari C-nya yaitu 2/3,2. Gitu ya. Nah, C-nya didapat titiknya 2/3,2. Nah, sekarang bagaimana untuk menentukan nilai titik D yang ini? Kita cari sekarang. Titik D kalian lihat ya, berpotongan dengan garis apa? D, yaitu G3 dengan G2 ya. Kalau tadi yang C itu berpotongan titik G1 dengan G3. Sekarang yang D ya berpotongan dengan G3 dengan G2. Berarti kita lihat, berarti G2 dengan G3 ya. Kita tulis lagi G2-nya nih. Ya. 6X plus berapa? 5Y sama dengan 30. Karena Y-nya udah diketahui berapa tadi? 2 ya. Sama seperti C cara mencarinya. 6X ya plus 5 kali 2 dikurung ya, kurung tutup sama dengan 30. Jadi 6X plus 10 sama dengan 30. Berarti 6X sama dengan 30 kurang 10 berapa? 20. X sama dengan 20 per 6. Bisa diperkecil nggak ini? Bisa. Sama-sama bagi berapa? Kalau dibagi 2, 10/3. Ya, sama-sama bagi 2, 10/3. Ya. Jadi untuk menentukan nilai D, ya titik D kita tulis lagi berarti karena untuk Y-nya sudah tahu tadi ya, 2. Untuk nilai X-nya berarti berapa ini? 10/3. Seperti ini ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi karena titik A-nya sudah didapat 0,6 ya. Kemudian B-nya 0,3, titik C-nya 2/3,2. 2/3 sudah tahu ya, dapatnya dari mana? Nah, ini ya. 3X plus 2Y dapat dari mana? Dia C itu berpotongan dengan G3 dan G1. Maka yang dipandang adalah G1 dan G3 saja. Kalau G2-nya nggak usah, kan G2-nya jauh tuh. Kalau melihat di titik C. Kalau melihat titik D, ya berpotongan garis D itu, titik D itu berpotongan antara G3 dan G2. Jadi G1 itu acuhkan saja. Ya, maka titik D adalah 10/3,2. 2 dapat dari mana ini? 2 yang ini. Ya. 10/3 dapat dari mana ini? Yang ini, yang ini. Ya, seperti itu. Kemudian kita tinggal menentukan nilai maksimumnya. Ya, tentukan. Coba kita lihat di sebelah sini saja, kita buat garis. Ya. Garis berarti nilai X, Y sama dengan berapa ini?
X plus 2Y. Ya. Nah, kita lihat titiknya A. A itu tadi berapa? 0,6 ya. 0,6. Kalau B-nya berapa? Yaitu 0,3. Nanti titik C yaitu 2/3,2. Kemudian ini 2 ya. Kemudian satu lagi yaitu titik apa? D. Titik D tadi didapat 10/3, X-nya, Y-nya 2. Nah, kita buat tanda sama dengan supaya lebih rapih ya. Berarti masukkan substitusi, X-nya 0, Y-nya 6. Berarti 0 ditambah 2 kali 6, ini dikurung ya, sama dengan 12. Kenapa 12? Karena 0 tambah 2 kali 6 adalah 12. Kemudian 0,3 berarti 0 ditambah 2 kali 3. Maka hasilnya adalah 0 tambah 6. Ya. Kemudian 2/3 ditambah ya 2 kali 2 sama dengan berapa ini? Nah, tentunya diselesaikan dulu. 2/3 ditambah 4 berarti ya. 2/3 kita turunkan supaya sederhana. 4. Nah, ini jadikan pecahan campuran saja. 3 kali 4 berapa? 12. 12 tambah 2, 14/3. Itu ya. 14/3. Kemudian untuk yang titik D. Titik D berarti 10/3 ditambah 2 kali 2 ya. 2 kali 2. Berapa 10/3 ditambah 2 kali 2? Atau lebih enaknya sederhanakan dulu. 10/3 ditambah 4, jadikan pecahan biasa atau pecahan campuran boleh. 3 kali 4 12. 12 tambah 10 22/3. Ya, jadi kalau dia 14/3 yang ini ya, kan? Kalau kita sederhanakan, ini 14 bagi 3 adalah 4,6 ya. Kalau 22/3 ya disederhanakan menjadi 7,3. Ya, maka sekarang kita lihat. Ini 4,6 untuk C-nya, D-nya 7,3, B-nya 6 nilainya, yang A-nya 12. Maka untuk nilai maksimum yang ini ya, dari 12, 6, 4,6, 7,3, maka nilai maksimumnya adalah berapa? Jadi nilai maksimum yaitu 12. Di titik mana? Di titik A. Ya. Ya, jadi demikian untuk menjawab soal seperti ini. Makanya perhatikan ya daerah asirannya dan titik-titik pojoknya nih A, B, C, D ya. Seperti itu. Ya, demikian untuk menyelesaikan soal yang pertama ini. Ya, ini adalah kalau nilai maksimum yang ditanya adalah 12. Tetapi kalau yang ditanya adalah nilai minimum, umpama nilai minimum dari fx y x plus 2y. Mana nilai minimumnya? Yang paling kecil saja pilih. Berarti dari umpama ini 12, ini 6, 4,6, 7,3. Maka nilai minimumnya adalah 4,6. Seandainya kalau ditanya nilai minimumnya. Kalau maksimumnya berapa? 12. Ya, seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi soal yang berikutnya. Ya, umpama soalnya seperti ini. Soal yang kedua ya. Perhatikan. Memang kita tarik sebuah garis.
ada X, ini Y. Umpama di sini adalah 2, 4, 6, 8, ya. Umpama di sini adalah 1, 2, 3. Nah, kita tarik sebuah garis di sini umpama ya. Nah, 8 ke 2 umpama. Sini ya. Maaf, kurang bagus garisnya. Kemudian kita lanjutkan lagi ya. Ini 4 ke 3. Nah, misalnya akhirannya begini. Seperti ini. Ini kalau di sini Y-nya lebih besar sama dengan 0 ya. Karena titiknya koordinatnya akhirannya ada di yang positif. Apa yang positif? Ini di kuadran 1. Nah, umpama gini. Tentukan nilai maksimum dan minimumnya umpama ya. Nilai maksimum dan minimum umpama dari fx, y sama dengan 2e plus y umpama. Ini pertanyaannya ya dari gambar grafik. Nah, kemudian bagaimana caranya? Nah, untuk langkah pertama tentukan titik-titik pojoknya. Berarti ini titik pojok nih ya. A-nya titik pojok. Titik B, ini titik B ya. Yang 4 ini titik B. Ini titik C. Nah, gitu. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini ya, caranya adalah menentukan persamaan garisnya dahulu. Kenapa persamaan garis? Karena ada titik C di sini. Yang kita belum tahu titik C ini ya, titiknya apa saja X-nya, Y-nya gitu. Kalau titik A sudah pasti. Titik A, apa titik A di sini? Titik A berarti apa? Titik A yaitu kita tulis 0, berapa? 8. Ya. Kalau titik B-nya yaitu 0,4. 4 sini ya, itu. Nah, C-nya yang belum nih. C-nya antara berapa dan berapa gitu. Ya. Nah, bagaimana caranya? Tentukan saja umpama ini G1 kalau berpanjang ya. Ini G1. Ini G2. Nah, berarti G1 sama G2 dieliminasi. Coba G1. Lihat. Kita buat ya. Jarak saja G1 berarti apa? G1 itu antara 8 dan 2 ya. Berarti 8x plus 2y gitu ya. Tandanya apa? Ke bawah ya atau ke kiri. Berarti lebih kecil ya. Berarti saya sama dengan berapa? 16. 16 dapat dari mana? 8 kali 2. 8 dapat dari mana? Karena 8-nya melihat ke X. Tuh, 8x tambah 2 melihat ke Y, 2Y. Nah, ini bisa diperkecil. Dibagi berapa? Ya. Dibagi 2 ya. Bagi 2. Kita bagi 2. Semuanya bagi 2 berarti. Ya. Semuanya kita bagi 2. Berarti 8 bagi 2, 4x. Ini 2y bagi 2 berarti 1y. Lebih kecil sama dengan berapa? 16 bagi 2, 8. Gitu. Nah, untuk G2 bagaimana? G2 titiknya adalah, garis persamaannya adalah 4 dan 3. 4 dan 3. Berarti 4x plus 3y. Tandanya kemana dia? Ke atas ya. Titik garis G2 itu ke atas asalnya. Himpunan penyelesaiannya. Berarti lebih besar sama dengan 12. Seperti itu ya. Berarti kita eliminasi caranya. Eliminasi ini sudah dipelajari di kelas 10. Karena sekarang di kelas 11 pembahasan ini. Kita tulis eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Atau G1 dan G2 kita eliminasi. Caranya kita tulis lagi yang ini. 4x
plus 2Y plus Y ya, bukan plus 2. Kita hapus dulu. Y sama dengan 8. Ya, kita ganti saja perjaksamannya untuk memudahkan penghitungan. Kemudian yang G2 tulis lagi 4X plus 3Y sama dengan 12. Gitu ya. Kita garis bawahi tanda min. Karena sudah sama, X-nya kita hapus X-nya ya. Ini coret habis 4X diambil 4X. Ini 1 dikurangi 3 berarti min 2Y. 8 dikurangi 12 berarti min berapa? 4. Y sama dengan berarti min bagi min plus ya. 4 bagi 2, 2. Berarti. Nah, kemudian bagaimana? Berikutnya, Y-nya udah dapat. Ya, Y-nya udah dapat. Berarti untuk cari X-nya bagaimana? Ambil aja salah satu persamaan garis ini. Apakah G1 apakah G2? Kita pakai G1 ya. 4X plus Y sama dengan 8. Kita tulis 4X plus 2Y sama dengan 8. Bukan 2Y ya. Berarti tadi apa? Y saja. Ya, Y saja. Y ya. Y. Maka 4X tambah Y-nya berapa? 2 tadi ya. 2 sama dengan 8. Maka dengan demikian 4X 8 diambil 2 adalah 6. Maka X sama dengan 6 per 4 atau diperkecil lagi 3 per 2. Maka didapat tuh X-nya 3 per 2. 3 dapat dari mana? 6 bagi 2, 3. 4 bagi 2, 2. Berarti sama-sama bagi 2 sebenarnya ya. Disederhanakan. Maka ini udah dapat. X-nya udah dapat. Y-nya dapat. Taruh sini. Ya. 3 per 2. Kemudian di sini adalah yaitu Y-nya 2. Nah, kalau seperti ini udah didapat titik-titiknya, maka bisa dicari nilai maksimum dan minimumnya. Ya, kita lihat lagi rumusnya nih, ya. Maka X, Y ya. Terus lagi rumusnya apa tadi? Yang ditanya 2X ya. 2X plus Y. Maka titik A-nya tadi yaitu 0,8. B-nya berapa? 0,4 ya. C-nya 3 per 2 ya. 3 per 2,2. Seperti itu ya. Nah, ini kita sama dengan dulu. Berarti 2 kali 0 ya. Ditambah berapa di sana? 8 ya. Nah, 2 kali 0 berapa? 0 ya. Tambah 8 berarti hasilnya adalah 8. 0,4 berarti 2 kali 0. Ditambah berapa? Y-nya adalah 4. Sama dengan berapa? 2 kali 0? 0. Tambah 4 berarti 0 tambah 4 yaitu 4. Nah, kemudian 3 per 2 ya. 2 dikali 3 per 2 gitu ya. Ditambah berapa di sana? 2. Y-nya 2 ya, ini 2. Maka sama dengan kita sederhanakan lagi, ini 2 coret ya. Kita selesai itu habis ya. Nah, berarti ini 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, sekarang tentukan nilai maksimumnya dari yang di atas. Nilai maksimum yaitu berapa? 845. Kita lingkari supaya lebih jelas. Coba. Yang mana nilai paling tertinggi? 548. Maksimumnya adalah berapa? 8. Kalau nilai minimumnya berapa berarti? Minimumnya dari 548. Berarti nilai minimumnya adalah 4. Ini di titik mana? 8 itu titik A. Ya. Di titik A.
Kalau minimumnya 4-nya di titik B. Ya, lihat tuh titik B ini ya. Nah, seperti itu. Nah, ya. Jadi untuk menentukan nilai maksimum minimumnya, kalau mendapatkan soal seperti ini, gambar hasilnya di grafik ya. Nah, yang ini, maka cara penyelesaiannya adalah demikian seperti ini ya. Ya, kemudian mari kita lihat lagi soal 3 ya, supaya kalian lebih mudah. Nah, soal ketiga, kalau punya permasalahan soal yang belum bisa terselesaikan, mari kita lihat bagaimana pemecahan soal kalau grafiknya seperti ini. Nah, ini X, ini Y. Ya. Umpama di sini adalah sama 2, 4, 6, 1, 2, 3 ya. Nah, kalau soal gambar grafiknya seperti ini, kita buat angka 3 ya. Kemudian di sini angka 4 dengan titik 1. Nah, ini seperti ini gambar tuh ya. Nah, ini kita tentukan pertama cara misalnya menentukan nilai, umpama nilai maksimumnya, maksimum ya, dan minimumnya umpama ya. Cari nilai minimumnya pada x, y umpama. Yang sederhana aja, x plus y umpama. Nah, tandanya hasilnya seperti ini. Ini ke bawah, ini ke kiri, pasti ini kemari ya x-nya. Nah, x, y, dan y ini pasti lebih besar sama dengan 0, karena gambar grafiknya akhirannya ada di mana? Ada di atas, yaitu daerah yang positif. Nah, kemudian pertama kita tentukan dulu G1, ini garis G1 ya. Kita tentukan G1, ini G2, ini G3. Nah, untuk G1 lihat dulu persamaan garisnya, tentukan. G1 berarti apa? Ini G1 kita buat garis saja sini supaya nggak pusing, ya nggak jenuh. Berarti G1, lihat G1 itu 4 dengan 1 ya, berarti 4x plus y. Lihat 4x plus y ya, 4 melihatnya ke x, 1 melihat ke y. Berarti dia tandanya dia ke kanan ya, berarti lebih besar. Sama dengan berapa? 4 ya. Karena 4 kali 1 4. Untuk G1 sudah. Untuk G2 kita buat dulu supaya lebih jelas. G2 itu persamaan garisnya apa? 6 dengan 3 ya, berarti 6x plus 3y ya. Tanda akhirannya mana? Ke bawah, ke kiri ya, berarti dia lebih kecil. Lebih kecil sama dengan berapa? Berarti 18 gitu ya. Nah, di sini bisa nggak disederhanakan ya? Bagi berapa kira-kira ya? Bagi 3 ya. Nah, kita bagi 3 nih, khusus G2 saja. 6 bagi 3 berapa? 2x ya, plus 3 bagi 3 1y. Y saja cukup tulis. Ini berarti 18 bagi 3 6 gitu ya. Nah, ini adalah persamaan G2. Jadi enggak yang di atas lagi, yang hasil yang sudah dibagi, yaitu yang paling sederhana. Nah, untuk G3 kita belum tahu G3. G3 apa? Ini di garis Y, berarti 2. Tandanya hasilnya ke bawah, berarti lebih kecil ya.
Berarti Y lebih kecil sama dengan berapa? 2. Nah, dari sini kita bisa melanjutkan penyelesaian untuk menentukan titik-titiknya. Tapi terlebih dahulu kita lihat titiknya dulu. Umpama ini titik A, ini titik B, ya, ini titik C, ini titik D. Kita lihat titik A, kita lihat titik A apakah apa saja angkanya, yaitu X, Y, ya, X, Y. Berarti apa saja A. Nah, untuk mencari titik A, perpotongan titik A dari siapa dia? G1 sama G3 kan ya? G1 sama G3. Kalau G2 nya kan nggak berpotongan, di A itu hanya G3 dan G1. Coba kalau G3 sama G1, G1 udah ada kan? Yang ini G3 ya, G1 sama G3 ini lingkari. Berarti G1 kita tulis kembali 4X plus Y sama dengan berapa? 4 ya. Karena Y-nya sudah ada 2 ya. G4X tambah Y sama dengan 4, berarti kan G1 sama G3. Y-nya 2 kan, ini masukin aja langsung. 4X tambah 2. 2 dapat dari mana ini? Y yang ini kan berpotongan sama G1 dan G3 tuh. G3 kan 2. Berarti 4, maka 4X sama dengan 4 dikurangi 2, 2 ya. Maka dengan demikian X-nya berapa? 2/4. Berarti sama-sama bagi 2. Berarti 1/2 atau setengah ya, atau 0,5. Berarti X-nya sudah ketahuan. 1/2. Y-nya udah ada kan tadi 2 tuh, ya. Y-nya 2 yang ini. 2. Nah, berarti A-nya itu 1/2,2. Nah, untuk titik B-nya berapa? Nah, titik B kita lihat. Titik B dan X, Y ya, sama. Berarti B-nya berapa? Nah, ini 1,0 ya X-nya. Berarti 1,0. Nah, ini udah dapat nih A-nya. B-nya udah dapat. Kita buat lingkaran lagi supaya nggak pusing. Nah, kemudian untuk menentukan nilai C. C pasti udah bisa nih. C, X, Y. Apa saja titiknya? Berarti dia 3 dengan 0 ya. 3, 0. Oke. Selesai. Sekarang titik apa lagi? Ya, titik D. Titik D berpotongan dengan apa di sana? Nih, ya. G3 dengan G2, ya. G1 mungkin enggak? G1 mah di sini garisnya. Kalau D itu berpotongan titik garis G3 dengan G2. Mana G3 sama G2 nih? G3 sama G2. Ya, sekarang kita tulis dulu persamaannya sama seperti yang menentukan nilai titik A. Berarti G2 sama G3 ya catatannya. Untuk menentukan nilai D, kita tulis dulu D-nya X, Y. Ya, kita kosongin dulu. G2 nya kita tulis 2X plus Y, ya, sama dengan 6. Untuk memudahkan penghitungan kita pakai sama dengan ya. Kemudian Y-nya udah dapat tadi 2 kan ya. Mau G3 sama G2. G3 nya 2 kan Y-nya. Kenapa 2? Karena dia sumbu Y-nya di sumbu Y letaknya, bukan di sumbu X. Sumbu Y 2 ya. Berarti 2X tambah 2, Y-nya 2 ya. Ini dapat G3 nya sama dengan 6. Maka 2X sama dengan 6 diambil 2, berapa? 4 ya. Nah, X sama dengan adalah 4 dibagi 2, yaitu 2. Maka dengan kata lain, X-nya didapat 2, Y-nya 2. Seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal menentukan nilai maksimum dan minimumnya. Kita tulis rumusnya sekarang. Yuk. X, Y sama dengan, ini buat garis supaya nggak pusing ya, X plus Y. Kita masukkan A-nya berapa tadi? 1/2,
2 ya. Yang dari mana? Nih, ini dapat. Tulis. Kemudian B-nya berapa tadi? 1,0. C-nya 2,2. Kita coba setengah ya. Tambah 2. Sudah praktis berapa? 2,5 ya, atau 2,5. Kalau ini B-nya 1 tambah 0 1. Ini 2 tambah 2 berarti 4. Maka nilai maksimumnya berapa? Maka nilai ya, maksimumnya 142,5, yaitu yang paling terbesar adalah 4. Kalau minimumnya berapa? Minimumnya 412,5, yaitu 1. Jadi demikian ya untuk menentukan nilai maksimum dan minimumnya, yaitu 4 dan 1. Maksimumnya 4, minimumnya 1. Jadi pembahasan soal menentukan nilai maksimum dan minimum dari 3 tipe soal ini semoga dapat membantu. Silakan kalian subscribe, semoga berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.